Anda yang ingin sembuh dari penyakit kanker stadium berapapun atau ingin mencegah supaya tidak terkena penyakit kanker, simak video ini sampai tuntas supaya tidak gagal paham. Semoga ada manfaatnya. Selamat datang di El Hakim 1961. Mari berbagi yang kita tahu untuk solusi. Kalau Anda mendengar tentang kata kanker, pasti yang Anda bayangkan adalah penyakit yang mematikan, penyakit yang menakutkan, apalagi kalau sudah stadium lanjut. Penanggulangannya biasanya dirawat di rumah sakit sampai mati, bukan sampai sembuh. Yang Anda bayangkan memang tidak salah, tapi tidak mutlak 100% benar. Karena setiap penyakit pasti ada cara menyembuhkannya dan juga ada cara mencegahnya. Secara sederhana, kanker didefinisikan sebagai penyakit karena pertumbuhan sel abnormal di dalam tubuh yang tidak terkendali, merusak jaringan sekitar, dan berpotensi menyebar ke organ lain. Pertanyaannya, apakah kanker dapat disembuhkan atau dapat dicegah? Bagaimana caranya? Sebagai ilustrasi, ini ada kisah yang menarik tentang seseorang yang diberi julukan manusia lupa mati. Keren julukannya. Dia adalah Stamatis Moraitis, pria kelahiran Yunani yang tinggal di Amerika Serikat. Pada tahun 1976, pada usia 65 tahun, Stamatis didiagnosis menderita penyakit kanker paru stadium lanjut. Dia tidak terima dengan diagnosis itu dan mencari dokter lain untuk memeriksanya. Dia mendatangi sampai 9 dokter dan semuanya mengatakan sama, bahkan menyebutkan umur Stamatis diperkirakan paling lama 9 bulan lagi. Stamatis tidak shock dan ia sama sekali menolak pengobatan radikal yang disarankan oleh dokter. Stamatis memutuskan pulang ke kampung asalnya, yaitu di Pulau Ikaria, Yunani. Tujuannya untuk menghabiskan sisa hidupnya yang tinggal beberapa bulan lagi. Ia ingin mati dalam keadaan bahagia di tengah-tengah keluarganya dan teman-temannya. Di Pulau Ikaria, dia menjalani gaya hidup tradisional Ikaria. Dia bekerja di kebun anggur milik keluarganya, membuat dan minum wine buatannya sendiri. Makanan yang dikonsumsi adalah makanan tradisional yang tumbuh di Ikaria, terdiri dari kacang-kacangan, sayuran liar, ikan laut segar, minyak zaitun, madu, bawang putih, teh herbal, blueberry, minum kopi tapi tanpa gula, kemudian juga susu kambing dan keju kambing yang kaya antioksidan. Karena kontur Ikaria yang berbukit-bukit, maka terpaksa Stamatis harus berjalan kaki naik turun bukit setiap hari. Dan tanpa sengaja ini menguatkan otot dan paru-parunya. Stamatis tidak minum obat kanker atau menjalani kemoterapi. Dia hanya terapi alam dan ramuan tradisional buatannya sendiri. Bahkan tidak diceritakan dia pernah berobat ke dokter. Sebab tujuannya hanya ingin bersenang-senang saja sebelum dia mati. Ingin mati dalam keadaan bahagia. Makanya setiap hari dia selalu bercengkrama dengan keluarganya dan teman-teman masa kecilnya. Ini membuat dia selalu bahagia dan pikirannya selalu merasa jernih. Tiap jam 8 atau jam 9 malam dia sudah tidur. Kemudian besoknya pagi-pagi sudah bangun dalam keadaan badan dan pikiran yang segar. Tidak terasa sudah 9 bulan berlalu sejak Stamatis datang ke Pulau Ikaria. Tapi dia tidak mati
seperti perkiraan dokter di Amerika Serikat, malah terjadi penyembuhan yang mengejutkan. Dia merasa lebih sehat dan gejala penyakitnya hilang sama sekali. Moritz makin bahagia meskipun dia itu kaget, kok kenapa saya tidak mati-mati, pikirnya. Beberapa sumber menyebutkan Stamatis hidup hampir 40 tahun atau 45 tahun setelah divonis kanker stadium lanjut dan umurnya hanya tinggal 9 bulan lagi. Sehingga ia dijuluki manusia yang lupa mati. Stamatis meninggal pada tanggal 3 Februari tahun 1996. Bukan karena kanker, tapi karena usia tua. Usianya sudah lanjut dan dia meninggal sekitar 3 dekade setelah didiagnosis oleh dokter. Umurnya hanya tinggal 9 bulan. Ia meninggal setelah mencapai usia 97 tahun, tapi beberapa sumber ada yang menyebutkan dia meninggal pada umur 102 tahun. Kesembuhan kanker Stamatis Moritz bukan sebuah keajaiban atau mujizat, tapi karena proses metabolisme. Selama di Pulau Ikaria, Moritz tidak pernah mengkonsumsi gula kecuali fruktosa yang berasal dari buah-buahan serta sukrosa yang berasal dari sayuran dan biji-bijian. Juga dia tidak mengkonsumsi tepung dan makanan olahannya, apalagi daging merah, serta makanan olahannya seperti kornet, juga sosis dan lain-lain. Dia betul-betul mengkonsumsi makanan alami yang dihasilkan Pulau Ikaria. Badannya selalu bergerak karena naik turun bukit dan menghirup udara yang segar. Dia istirahat setiap malam lebih dari 7 jam dan bangun dalam keadaan pikiran fresh, pikiran bahagia. Dan juga dia selalu berpikiran jernih, tidak pernah memikirkan rumit apalagi stres. Dia tidak pernah memikirkan penyakitnya. Dia tidak peduli yang dia inginkan waktu itu, dia hanya ingin bahagia dan mati bahagia di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah teman-teman. Kita tahu makanan utama sel kanker adalah glukosa sebagai sumber energi utamanya yang berasal dari konsumsi gula dan olahannya seperti sirup, es krim, es campur, dan yang lainnya. Juga berasal dari nasi putih, dan yang paling banyak juga berasal dari tepung, terigu, dan makanan olahannya seperti roti, hamburger, donat, kue basah, dan kue kering. Juga berasal dari daging merah dan makanan olahannya seperti sosis dan juga kornet. Juga dari makanan cepat saji, dari gorengan, dari makanan kemasan, makanan yang dibakar, juga dari minyak nabati yang sudah teroksidasi atau sudah digunakan berkali-kali, juga dari makanan yang dikategorikan junk food. Dengan hanya mengkonsumsi makanan alami yang ada di Pulau Ikaria, sel kanker dalam tubuh Stamatis tidak mendapat pasokan sumber energi yang cukup yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang, sehingga pertumbuhannya melambat dan lama-lama sel kankernya mati. Sel kanker itu susah beradaptasi dengan sumber makanan lain sebagai sumber energinya, meskipun ada beberapa jenis kanker yang bisa beradaptasi dengan pasokan makanan yang masih ada di dalam tubuh manusia. Beda dengan sel normal yang mudah beradaptasi dengan nutrisi apapun yang ada sebagai sumber energi. Dan dengan sering bergerak naik turun bukit dan menghirup udara bersih, paru-paru Stamatis menjadi lebih kuat. Daya tahan tubuhnya meningkat. Ditambah dia selalu bahagia karena selalu berkumpul dengan teman-teman lamanya dan juga keluarganya. Membuat pikirannya menjadi jernih, jauh dari stres, sehingga terbentuk hormon kebahagiaan terutama dopamin, serotonin, dan juga endorfin. Apa yang dapat kita petik dari kisah Stamatis Moritz? Terutama Anda yang sekarang sedang didiagnosis kanker stadium berapapun, tirulah
apa yang dilakukan Samatis Moraitis, yaitu selalu bahagia. Jangan pernah berpikir tentang mati, karena justru itu akan mempercepat kematian. Konsumsilah makanan yang tidak disukai kanker, yaitu sayuran dan buah yang mengandung antioksidan tinggi seperti brokoli, wortel, bawang putih, tomat, buah beri, teh hijau, juga ikan berlemak. Rajin olahraga, cukup istirahat, dan minum air putih. Juga jauhkan pikiran dari stres. Untuk menunjang bersih-bersih di dalam tubuh kita, lakukan secara teratur intermittent fasting. Selain untuk melaparkan sel kanker, juga untuk mengaktifkan proses autofagik yang nanti akan bersama-sama ikut menghancurkan sel kanker. Kalau Anda sekarang sedang melakukan terapi penyembuhan kanker di rumah sakit, lanjutkan saja sebagaimana mestinya, jangan berhenti. Tetapi selain dengan terapi itu, juga laksanakan apa yang sudah dilakukan Stamatitis Moraitis, sehingga nanti ada double pengobatan, yaitu terapi dari rumah sakit akan membunuh sel kanker Anda, sedangkan yang Anda lakukan dengan pola Stamatitis Moraitis itu akan menguatkan stamina Anda, akan menguatkan pikiran Anda, dan akan melaparkan sel kanker sehingga kanker itu digempur dari berbagai arah. Tapi ingat, penyembuh utama penyakit ada di dalam tubuh kita sendiri. Jangan lupa berdoa untuk kesembuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ingatlah, penyakit itu karena ulah manusia sendiri dengan izin Tuhan, sehingga sembuhnya pun juga harus dengan usaha manusia dan dengan izin Tuhan. Kalau Anda melakukan semua ini untuk menyembuhkan kanker Anda, juga meneruskan terapi yang sedang dilakukan di rumah sakit, insya Allah Anda akan menjadi manusia lupa mati berikutnya setelah Stamatitis Moraitis. Sehat adalah milik orang yang berpikir. Salam sehat dari Lukmahak 1961.